الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق sedikit membahas tentang Al-Isra wal Mi'raj. Ada sholawat yang sangat terkenal yang biasa dipakai untuk membangunkan orang sholat subuh khususnya. Juga biasa sebelum azan, ya, azan asar, itu sholawat tarhim, ya, sholawat tarhim. Di dalam sholawat tarhim itu memuat informasi tentang mi'rajnya Nabi. Nah, sholawat ini disusun oleh ulama Mesir. Namanya Syekh Mahmud Al-Husari. Jadi beliau seorang ahli qiraah. Sekitar tahun 60-an Masehi beliau berkunjung di Indonesia. Kemudian disitulah rekaman suara beliau. Ada dua riwayat, ada yang mengatakan rekamannya dari Mesir dikirim ke Indonesia, di Solo atau di Surabaya. Riwayat kedua, beliau berkunjung ke Indonesia, kemudian direkam suara beliau di studio radio yang ada di Solo. Itu nanti kami akan bahas satu persatu. Sebelum kita bahas sholawat tarhim, kita harus kenal dulu apa sih arti sholawat tarhim. Yang pertama, sholawat. Sholawat itu lughatan ad-du'a. Secara bahasa artinya berdoa. Jadi secara bahasa artinya berdoa. Jika dinisbatkan kepada Allah, karena Allah juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka artinya rahmat, kasih sayang. Jika dinisbatkan kepada malaikat, artinya istighfar. Jika dinisbatkan kepada Bani Adam, artinya doa. Dan jika dinisbatkan kepada hewan, artinya tasbih. Ya, maka dikatakan as-salawat indallah rahmah, was-salawat indal malaika istighfar, was-salawat inda Bani Adam doa wa tadarruk, was-salawat indal bahaim tasbih, sebagaimana yang dinukil dalam kitab Al-Qirtas. Adapun makna secara istilah, salawat itu adalah mendoakan Nabi Muhammad. Artinya, ta'rifnya itu mendoakan Nabi Muhammad. Akan tetapi doa apa yang pantas untuk Nabi Muhammad? Doa agar Nabi diangkat derajatnya oleh Allah. Lah, derajat Nabi paling tinggi, tidak perlu lagi diangkat. Ataukah doa agar Nabi diampunkan dosanya? Nabi tidak ada dosa.
Ataukah doa Allah Ta'ala memasukkan ke surga? Ya, Nabi sudah diciptakan surga, kuncinya di tangan Nabi. Awal masuk surga Nabi, awalu man yadkhuluha. Di doanya Maulid Ad-Jibai, Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'hu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Orang pertama yang masuk surga beliau, yang punya istana terbesar di surga beliau. Nah, sehingga kita bingung doa apa untuk Nabi. Kita mau doakan Nabi, kita bingung. Sudah kita serahkan kepada Allah, Allah yang tahu mana yang terbaik untuk Nabi. Makanya salawat itu bukan dari kita ke Nabi. Salawat itu kita wakilkan kepada Allah, Allah yang berikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bingung kebutuhan Nabi untuk doa kita. Sebab itulah sifat salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat. Jadi kita serahkan doa ini kepada Allah. Allah yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mau doakan apa? Sedangkan wajib kita berdoa untuk Nabi. Kita mendoakan Nabi hukumnya semuanya harus. Sebagai bentuk, kata Izzuddin bin Abdissalam, Sultanul Ulama, di dalam kitab Syajaratul Ma'aris, dari cara membalas kebaikan seseorang yang sudah wafat adalah dengan mendoakannya. Dan manusia yang punya kebaikan paling besar bagi kita adalah Nabi Muhammad. Maka sepantasnya kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan, man qala, siapa yang mengatakan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, jazakallahu khairan, faqad adlada fi thana, maka dia sudah memberikan bentuk terima kasihnya kepada orang yang berbuat baik. Itu sunnah. Kalau ada orang berbuat baik pada kita, kita ucapkan jazakallahu khairan, yang artinya semoga Allah membalas kebaikan. Antum tarhim, ya, salawat tarhim. Tarhim ini berasal dari kata rahima yarham, tapi di mudha'af. Jadi dibaca rahama yurahimu tarhiman, bentuk masdar dari rahama yurahimu tarhiman, artinya meminta kasih sayang atau tanda kasih sayang, tanda rahmat. Itu anti tarhim, bukan tahrim, ya. Ada yang sebutnya salawat tahrim, tarhim dari kata rahmat. Inna salata minallah ar-rahmah wa tarhimun minar rahama yurahimu tarhiman. Arti dari tarhim, kalau kita merujuk ke makna kamus, memiliki dua arti, al-maghfirah wa rahmah, pengampunan dan kasih sayang. Makanya boleh kita mengatakan at-tarhimu 'alal mayyit, at-tarhim 'alal mayyit, saya mengucapkan kalimat tarhib kepada orang yang sudah meninggal. Artinya itu ad-du'a'u lahu bil maghfirati wa rahmah, artinya mendoakan kepadanya dengan pengampunan dari Allah dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu arti dari tarhim. Sejarah
penyusunan salawat tarhib, masanya tidak jauh dari masa kita. Beda dengan salawat naria, salawat tipil qulub, dan salawat-salawat yang populer lainnya. Itu kebanyakan waktunya jauh, yang sudah lama disusun oleh ulama-ulama terdahulu. Syekh Yusuf An-Nabhani bahkan menulis 2 kitab khusus tentang salawat, juga fadilah salawat. Yang pertama dulunya Afdalu Salawat ala Sayyidi Sadat. Itu luar biasa, kitab itu membahas tentang khasiat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kitab Sa'adatud Darain fi Salati ala Sayyidil Kaunain. Itu juga karya beliau yang membahas tentang keistimewaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini istimewa. Kapanpun kita membaca salawat, dimanapun kita berada, baik ikhlas maupun tidak ikhlas, baik khusyuk maupun tidak khusyuk, diterima oleh Allah. Sejarah penyusunan salawat tarhim ditulis atau disusun oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari, salah satu ulama Azhar Mesir. Beliau ini dari kecilnya sudah takhasus fi ulumil Quran wal qiraat, sudah secara khusus memperdalam ilmu-ilmu Al-Quran. Dan fan keilmuan beliau itu, disiplin ilmunya adalah Al-Quran. Dari usia anak-anak sudah menguasai qiraah asyrah, cara baca Al-Quran yang 10. Itu dari kecil sudah beliau pelajari dan kuasai. Kemudian beliau menjadi guru, belajar di Azhar, dan kelak juga menjadi guru, bahkan menjadi kepala organisasi para penghafal Al-Quran dan para ahli qiraah Al-Quran. Ketuanya beliau, Rais Jam'iyah Al-Qurra wal Huffaz, pemimpin atau kepala dari organisasi para ulama ahli Al-Quran dan para penghafal Al-Quran. Walau hafal Al-Quran sudah usia anak-anak. Dan beliau juga punya kelebihan yang luar biasa. Orang pertama yang membaca murattal Quran dengan tartil, ya, 30 juz. Orang pertama. Jadi baca dari awal surat di dalam Al-Quran sampai akhir. Kalau tidak salah di YouTube ada rekamannya dengan tartil 30 juz, dan suaranya sangat indah. Ada yang mengatakan suara yang biasa dipakai tarhim ini itu bukan suara asli beliau. Ada syekh namanya Abdul Aziz yang suaranya bagus juga. Beliau membaca kembali, merekam kembali bacaan tersebut. Konon suara asli beliau dari rekaman itu sudah hilang. Kalau ada lebih indah lagi. Tapi ada yang mengatakan itu suara aslinya. Rekaman aslinya masih ada di Solo sampai sekarang. Jadi beliau itu sosok figur yang tidak asing kita mendengar salawatnya setiap menjelang azan. Ya, sebelum asar, biasanya sebelum subuh, baik di Jawa maupun di Ternate juga. Itu salawat, namanya salawat tarhim. Beliau kelahiran tahun 1917 Masehi, wafat 1980 Masehi. Ya. Seorang qori lulusan Al-Azhar, beliau merupakan ketua Jam'iyah Qurra wal Huffaz di Mesir. Salawat ini bisa sampai di Indonesia tepatnya pada tahun 1960 kira-kira Masehi, ya. Menyebar ke penjuru Indonesia sebab radio Lokananta, ya. Radionya sampai sekarang masih ada. Namanya radio Lokananta Solo.
yang sempat merekam suara beliau ketika membacakan salawat tarhim. Hasil rekaman tersebut kemudian diputar dan disiarkan oleh radio Lokananta dan juga radio Yasmara. Yasmara itu Yayasan Masjid Rahmah yang ada di Surabaya. Jadi awalnya dari Solo, kemudian dipublikasikan di Surabaya. Saya dapat riwayat juga setelah itu dipublikasikan oleh Radio Republik Indonesia. Dan pada waktu itu orang-orang lebih sering mendengarkan radio. Dan di radio RRI ini menjadi kebiasaan sebelum ada mereka putar, menyetel dan memutar salawat tarhim. Akhirnya masyarakat setiap saat mendengarkan itu dan mengamalkan di masjid dan musola-musola yang ada. Dulu hampir semua tuh, apalagi yang NU ya, di Jawa, khususnya di Jawa Timur, itu tersebar ini salawat karena kiai-kiai itu, kiai-kiai NU di sana, ketika dapat rekaman salawat tarhim, semuanya setuju ini salawatnya sangat baik. Bahkan nama salawat tarhim itu salawat dinamakan oleh kiai-kiai, bukan pengarang yang menamakan. Tapi kiai-kiai di Jawa itu yang menamakan salawat itu dengan nama salawat tarhim. Maka dari sinilah awal mula salawat tarhim tersebut menjadi populer di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat NU. Salawat tarhim sudah seperti satu hal yang wajib di masjid-masjid atau di musola, terutama sebelum azan subuh di bulan suci Ramadan. Di Ternate juga demikian, ya, masih banyak masjid yang tetap memutar kaset, ya, rekaman salawat tarhim. Diusulkan kalau suara bagus bisa baca, tapi kalau mohon maaf suara kurang bagus pakai rekaman, ya. Sebenarnya nanti merusak, ya, karya orang, ya, karena tujuannya membangunkan orang tidur kalau subuh, dan juga fungsi kedua untuk menanti waktu azan. Dan indah luar biasa. Coba kalau kita dengar dengan khusyuk, walaupun tidak tahu artinya, kita merasakan seperti kita pindah di alam yang lain. Apalagi kalau yang dari kecil sudah mendengar itu, dia mendengar salawat tarhim, seakan-akan dia flashback kembali ke masa lalu. Nah, itu suaranya luar biasa indah. Kaset yang biasa diputar di masjid-masjid atau musola itu bukan lagi suara asli Syekh Mahmud Al-Khusari, tidak ada pendapat demikian, melainkan suara Syekh Abdul Aziz yang dilatunkan ulang. Dan yang memberi nama tadi salawat tarhim adalah para kiai yang ada di Jawa Timur. Kenapa salawat ini awal tersebar di Jawa Timur? Karena basis Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, dan Nahdlatul Ulama kita ketahui, ya, ahli sunnah wal jamaah memang senang dengan salawatan, senang dengan maulid, senang dengan azkar wal aurat, sehingga mereka ikut andil menyebarkan salawat tarhim. Jadi salawat tarhim ini tersebar di dua arah, dua jalur. Yang pertama lewat para kiai, para ulama. Yang kedua lewat radio, baik radio yang ada di Solo, di Surabaya, dan radio NRI juga ikut mempublikasikan salawat tarhim. Isi salawat tarhim sangat luar biasa isi salawat tarhim diantaranya mengandung informasi peristiwa Mi'rajnya Nabi. Di sini saya sudah tuliskan as-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin
Salawat dan salam kepadamu, wahai pemimpin para mujahid, pemimpin para pejuang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak mendapatkan titel pemimpin para mujahid. Kalau kita kaji kitab As-Sirah Nabawiyah yang membahas biografi beliau, setiap kali peperangan jihad fisabilillah di medan perang, orang yang paling di depan dalam berperang itu Nabi Muhammad. Biasanya kan kalau pemimpin kan belakangan, ya. Pemimpin kok jenderalnya, komandannya ngasih pasukan dulu yang pergi perang. Nanti komandannya, jenderalnya belakangan. Tapi Nabi tidak. Para sejarawan mengatakan aqdaman nas fi qital. Orang yang berada di posisi paling terdepan di barisan musuh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang luar biasa, ketika terjadi duel, karena kebiasaan di zaman itu sebelum perang itu berkecamuk, maka biasanya duel dulu, satu lawan satu. Selalu Nabi memilih yang tampil untuk berduel keluarganya, bukan orang lain. Luar biasa. Bukan orang lain, keluarganya. Sayyidina Ali, maju. Sayyidina Hamzah, maju. Zubair bin Awam, maju. Itu semua keluarga. Ada beberapa lainnya disuruh maju. Duel yang diutamakan, yang disuruh tampil untuk menghadapi musuh pertama kali bukan orang lain, tapi keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat tarhim itu luar biasa. Kandungan maknanya luar biasa. Ya imamal mujahidin, salawat dan salam kepadamu, wahai pemimpin para pejuang, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutannya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaik, ya nasiral huda. Wahai yang membawa petunjuk, yang menolong petunjuk, ya nasiral huda. Kata petunjuk dalam Al-Quran ada 3 tafsiran, ada 3 arti. Ada petunjuk yang Allah nyatakan langsung dari Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Maknanya yang menciptakan petunjuk, yang mengadakan petunjuk Allah. Tapi di ayat yang lain Allah katakan innaka latahdi, innaka wa tahdi. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad yang memberikan petunjuk. Ayat pertama petunjuk dari Allah. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman sesungguhnya engkau yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Maknanya apa? Petunjuk jika dinisbatkan kepada Allah, Allah yang menciptakan petunjuk. Yahdillah may yasha wa yudlil may yasha. Dia Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Ia kehendaki. Itu kita sepakat. Allah yang menciptakan petunjuk. Tapi yang menyampaikan petunjuk kepada makhluk harus lewat perantara. Perantaranya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makna ayat kedua, innaka latahdi, sesungguhnya engkau yang berikan petunjuk, kata Allah. Maknanya yang menyampaikan, wasilah, perantara. Dan itu hukum yang memang Allah sudah buat seperti itu, harus ada perantara. Kalau tidak ada perantara, tidak perlu Allah utus para nabi, para rasul. Kita tanpa butuh para nabi, para rasul, Allah langsung berikan petunjuk. Tidak, kita Islam semua. Tapi kan ada perantara. Harus diutus para nabi terangkan ini.
Ini muradullah kata, kehendak Allah seperti ini. Di ayat yang lain di sini diterangkan secara jelas, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Maknanya tadi, tidak bisa menciptakan petunjuk, tapi menyampaikan petunjuk. Akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk. Nah, ini sebagai jawaban dari dua ayat tersebut. Namun kita diperintahkan harus memberikan apresiasi, penghormatan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, yaitu orang yang menyampaikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal akhlak yang mulia, kita bisa mengenal kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, dan orang itu diberikan gelar Al-Hadi, orang yang membawa petunjuk. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikatakan ya nasral huda walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Ya khaira khalqillah, wahai sebaik-baiknya makhluk Allah, sebaik-baiknya makhluk Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan di kalangan para sufi, tidak ada satu ciptaan yang Allah ciptakan kemudian Allah banggakan. Semua Allah ciptakan, ya ciptakan kun fayakun, masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Diciptakan selesai. Tapi ada satu ciptaan yang Allah ciptakan kemudian Allah banggakan sepanjang zaman, yaitu ketika Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menciptakan Nabi Muhammad, Allah banggakan Nabi Muhammad sebagai penciptaan terbaik yang pernah Allah ciptakan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibanggakan oleh Allah sepanjang zaman. Dari mana dalil kok bisa dibanggakan sepanjang zaman? Dari ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah senantiasa bersalawat kepada Nabi, senantiasa, tidak terputus-putus. Mulai kapan Allah bersalawat kepada Nabi? Mulainya gak ada awal, karena salawatnya Allah itu kalamullah. Allah bersalawat kepada Nabi dengan firman-Nya, dengan kalamnya. Nah, kalamnya Allah itu qauluhu mutakallimah, keadaan Allah maha berfirman, menjadi sifat yang mengikuti Allah, karena Allah itu qadim, la awwala lahu, awalnya tidak ada awal, maka salawat juga tidak ada awal. Sudah Allah salawat kepada Nabi, Allah ajar malaikat juga. Dan Allah ajak orang-orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai bentuk kekaguman Allah kepada Nabi Muhammad. Sepanjang masa, sepanjang zaman. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Ya man, as-salatu wassalamu alaihi. Ya nasirul haq, wahai yang membela kebenaran. Jelas Nabi datang bawa kebenaran. Sehingga Nabi pernah membuat satu pernyataan kepada salah satu sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Datang menemui Nabi, minta ini, wahai Rasul, saya ingin mencatat semua hadis yang kau sabdakan. Indal ghadab wa ridha, di saat lagi marah maupun di saat lagi ridho, lagi senang. Biasanya kalau orang lagi normal, lagi senang, ya bahasanya tertata. Coba kalau lagi marah, yang keluar berantakan pada lisannya. Beda dengan Nabi Muhammad SAW.
mau lagi marah, yang keluar kebaikan, yang keluar kebenaran. Maka Nabi menjawab, uktub, kata Nabi, walladhi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa al-haq, kata Nabi, tulislah, demi Allah, zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari mulutku melainkan semuanya kebenaran, kata Nabi Muhammad SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, sebab itu wahyu dari Allah, bukan hanya ucapan yang benar, tapi perilaku, tindakan, semuanya adalah kebenaran. Diamnya Nabi hak, jalannya Nabi hak, tidurnya Nabi hak, semua keadaan Nabi hak. Luar biasa. Makanya di zaman sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan, semua sunnah-sunnah Nabi itu terbukti kebenarannya, dan itu yang paling terbaik. Cara tidur yang terbaik, yang paling sehat, cara tidurnya Nabi Muhammad. Cara makan yang paling terbaik dan paling sehat, cara makannya Nabi Muhammad SAW. Cara berjalan yang paling baik, cara berjalannya Nabi Muhammad SAW. Semuanya terbaik. Ada sunnah habis makan kurma. Makan kurma ada sunnah yang jarang diamalkan, yaitu habis makan kurma bijinya diletakkan di atas ini, antara jari telunjuk dengan jari tengah, baru dibuang. Setelah itu makan, ambil lagi kurma. Kenapa? Ya biar ini bersih. Karena dari mulut kita makan kurma, dari mulut ada biji di situ, gigit biji sekaligus sampai selesai itu dia punya daging, bijinya kalau kita ambil dengan ini kotor. Makanya pakai di sini. Setelah itu ambil lagi di bagian dalam, masih bersih. Sedetail itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya nasirul haq, yang membawa kebenaran. Semuanya benar, gak ada yang salah. Dulu ada hadis Nabi katakan jumlah ruas-ruas tulang manusia 300 sekian. Hasil penelitian para ahlinya di bidang tersebut mengatakan jumlah yang berbeda dengan jumlah yang Nabi sudah sabdakan. Ternyata diteliti, makin canggih itu ilmu, balik lagi yang benar sesuai dengan jumlah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika ada sesuatu yang dianggap keliru dari Nabi atau hadis Nabi dengan hasil riset penelitian manusia, dipastikan itu risetnya diriset lagi pas keliru, karena tidak mungkin salah. Nabi itu rumus dalam memahami figur Nabi Muhammad, seluruhnya kebenaran, al-haq. Tidak ada yang salah. Kalau yang salah pasti kita yang memahaminya salah. Seperti misalnya ada lalat jatuh di gelas kita, ya ada minuman di situ. Itu hadisnya Nabi katakan celupkan itu. Celupkan. Karena di samping sayap kanannya itu ada antitoksin, racun. Sayap kirinya ada racun, sayap kanannya ada obat. Dari mana beliau tahu? Pertengahan abad dicoba, ada yang ragu. Mana lalat, namanya lalat, semuanya bakteri, gak ada obat. Salah satu guru, Said Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani, dengan beberapa masyayikh, Syekh Hasan Masya'ad, ulama-ulama kibar, mengatakan, kan di hadis itu Nabi tidak suruh minum, hanya celupkan kemudian dibuang. Kalau kamu minum kamu sakit, jangan salahkan hadis Nabi. Nabi hanya menyuruh untuk menyelupkan, karena di dalamnya itu, sayapnya itu ada yang racun, sisi kiri, sisi kanannya ada obatnya, antitoksin. Sebatas itu saja. Bahkan ditemukan satu riwayat setelah dicelupkan dibuang, sehingga dipahami makna hadis ini bukan secara lafaz, tapi secara makna. Setiap penyakit ada obat. Itu awal-awal penjelasannya demikian. Tapi subhanallah, ternyata berkembang lagi ilmu pengetahuan. Sekarang ditemukan dari hasil riset terhadap lalat, benar
Di samping di sayap kirinya itu bakteri, tapi sayap kanannya itu obat. Itu sudah terbukti di zaman kita dari hasil riset terakhir. Jadi rumusnya tidak mungkin Nabi salah. Kalau ada yang berbeda dengan Nabi, pasti yang beda ini salah. Nabi yang pasti benar. Nah, itu makanya maknanya di sini ya nasrul haq. As-salatu wassalamu alaik ya man asra bika muhaimin laila nilta manilta wal anamu niyab wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samani wa antal imam. Ini yang saya katakan tadi, mengandung keterangan al-Isra wal Mi'raj, yang artinya apa? Wahai sosok manusia yang dimana Asra memperjalankan bika denganmu Muhaimin. Muhaimin itu nama Allah yang maha melindungi, maha memelihara, namanya Muhaimin. Diperjalankan oleh Allah yang maha memelihara, maha menjaga. Laila, bukan pakai al-laila. Ini ittiba, ikut kepada firman Al-Quran ya, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Bukan pakai al-laila. Kalau al-laila pakai alif lam, artinya peristiwa itu terjadi di sepanjang malam itu secara ma'rifah. Tapi kalau bentuk nakir, oh itu ba'adhan binal lail. Peristiwa itu terjadi hanya sedikit dari waktu malam itu, bukan di seluruh malam itu. Di dalam Maulid At-Jibaid gimana? Tsumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Di Maulid At-Jibaid, tsumma arudduhu minal arsh, kemudian saya Allah mengembalikan Nabi dari arsh kembali ke bumi. Qabla ayyabrudal farsh, sebelum kasur itu menjadi dingin. Artinya Nabi berangkat, bangun dari tempat tidur, berangkat Isra wal Mi'raj, kembali ke bumi, kasurnya masih hangat. Artinya sesingkat itu perjalanan Al-Isra wal Mi'raj yang Nabi lalui di malam itu. Manilta lilta manilta, kau meraih apa yang telah kamu raih. Magom tertinggi ya, Sidratul Muntaha. Sidrah hatinya bidara, pohon bidara. Sidrah Muntah, akhir dari segala sesuatu. Jadi Sidratul Muntaha, pohon bidara yang menjadi akhir dari segala sesuatu yang ada di langit. Jadi langit punya batasan. Batasannya Sidratul Muntaha. Ada namanya mustawa. Tapi jangan memahami Allah di langit. Allah ada tanpa kepada tempat. Dan jangan dipahami perjalanan langit sebagaimana perjalanan astronom ya, atau pilot pesawat. Kata ulama-ulama sufi kan, as-sama'il dhahib. Nabi melakukan perjalanannya bukan langit konkret kayak begini, tidak, tapi dia punya dimensi yang berbeda. Makanya berjumpa dengan para nabi di langit. Ini mukjizat yang sifatnya privasi. Biasanya mukjizat Allah perintahkan para nabi menampilkan di hadapan manusia. Fungsi mukjizat itu untuk ditunjukkan di hadapan orang, biar orang-orang yang mengingkari dia yakin ini seorang nabi. Tapi mukjizat ini sifatnya privasi. Karena apa? Imtihan. Tujuannya menguji orang yang sudah Islam percaya tidak. Makanya setelah itu diceritakan kejadian ini, yang imannya lemah goyah dia, bahkan keluar dari Islam banyak waktu itu. Tapi yang punya
keimanan yang kuat. Di antaranya beberapa orang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, mereka percaya. Wa abad bin zalik, bahkan lebih dahsyat daripada peristiwa Isra Mi'raj, kami percaya, kata mereka. Jadi imtihan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, kenapa secara privasi tidak ditampilkan di hadapan orang banyak, padahal masuk bagian mukjizat? Karena salah satu tujuan utama Al-Isra wal Mi'raj ingin menguji keimanan orang-orang yang sudah beriman, sehingga diseleksi yang beriman benar-benar, yang tidak goyah keimanan, mereka lah orang pilihan yang nanti ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Karena setelah itu hijrah. Jangan sampai yang hijrah ini banyak orang yang masih ragu kemana lagi ya. Allah ingin bersihkan yang ikut hijrah dengan Nabi, harus orang-orang yang punya keimanan yang kuat, karena nanti perjuangan ini panjang. Makanya disterilkan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Oh, ternyata yang ragunya ini disingkirkan. Itu hukum Allah menyeleksi pengikut-pengikut sejati Nabi Muhammad SAW. Ternyata yang imannya kuat inilah mereka yang layak menemani Nabi sampai akhirnya ikut bersama Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena tidak mudah. Di tempat itu mereka lahir, besar di kota Makkah, lahir di kota Makkah, cari nafkah di kota Makkah, keluarga di kota Makkah. Tiba-tiba Allah suruh pergi keluar, tinggalkan semuanya, ikut Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nah, ini harus orang yang punya iman yang sangat kuat, buatul iman. Dan Allah sudah seleksi lewat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Wal anam niyam, kau memperoleh pangkat yang sangat tinggi dan manusia tidur. Wa taqaddamta li sholati fa shalla kullu man fis sama'i wa antal imam. Kemudian tiba engkau di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, kau disuruh memimpin sholat, menjadi imam. Ini sebagai konfirmasi kembali bahwa beliau bukan hanya seorang nabi. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang rasul, tapi beliau adalah imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Makanya semua para nabi kumpul menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tiba Nabi Muhammad, dipersilahkan menjadi imam untuk mengkonfirmasi kembali bahwa beliau adalah pemimpin seluruh para nabi dan para rasul. Bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar rasul, tapi imam. Sini dikatakan begitu. Wa antal imam, engkau maju memimpin solat, maka solat seluruh makhluk yang ada di langit. Ada malaikat tidak ikut solat, ada arwahul anbiya ikut solat. Wa antal imam, dan engkau adalah imamnya. Wa ilal muntaha rufi'ta karima, dan sampai di sidratil muntaha kau ditinggikan oleh Allah dengan penuh kemuliaan. Wa sami'tan nidaan alaikas salam, dan kau mendengar suara panggilan alaikas salam, atas engkau keselamatan. Suara panggilan dari Allah Ta'ala. Allah berikan salam kepada Nabi SAW. Allah berikan apa? Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa sami'ta nidaan alaikas salam ya karimal akhlaq, wahai makhluk yang akhlaknya paling mulia. Wa innaka la'ala khulqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq ya Rasulullah sallallahu alaika wa ala alika wa ashabika ajma'in. Itu teks dari salawat tahim yang biasa kita dengar setiap waktu, setiap saat. Yang mempermasalahkan ngapain pakai salawat tarhim, dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya salawatnya saja dikarang baru tahun 60-an. Membuat salawat kepada Nabi tidak ada larangan, karena banyak sahabat membuat salawat selepas wafatnya Nabi. Ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Jala'ul Afham fi fadli salati ala khairil anam.
yang lahir 691 wafat 751 Hijriah. Di situ ada karangan-karangan salawat para sahabat. Mereka buat salawat. Intinya kan mendoakan. Saya doa minta mobil, nyari hadisnya gak ketemu. Doa minta mobil, lah mobilnya belum ada di zaman itu. Tapi intinya kan saya meminta sesuatu yang baik di sana. Jadi doa itu sesuai hajat. Selama hajatnya itu baik, maka tidak disalahkan dalam syariat. Makanya para sahabat ngarang salawat. Ada salawatnya Ibnu Abbas, ada salawatnya Sayyidina Ali, ada salawatnya Sayyidah Fatimah. Bahkan ulama-ulama setelahnya yang mengarang salawat Nariyah, salawat Tibil Qulub, mereka semua a'immah. Para imam-imam yang paham hadis Nabi, paham tentang hukum, paham tentang ilmu agama. Nah, hukum membangunkan orang tidur untuk sholat, itu hukumnya wajib. Bukan sunnah lagi. Apalagi sudah dekat waktu sholat, kita gak bangunkan, berdosa. Dalilnya di sini dikatakan, ya ayyuhan nas uzkurullah ja'at ar-rajifa tatba'uha ar-radifa ja'al mautu bima fihi rawahu Tirmidzi. Jadi ada ayat, wahai segenap manusia, ingatlah Allah apabila datang rajifah, suara teriakan malaikat. Rajifah ini ceritanya hari kiamat, yang diikuti dengan suara teriakan yang berikutnya. Kematian akan datang. Kematian telah datang. Kematian telah datang. Wa fihi dilala ala anna dzikra wa tasbih jaharat fi akhir lail la ba'sa bihi. Nah, ayat tadi ketika diturunkan, kemudian Nabi mengatakan ja'al maut itu di tengah malam ketika menjelang waktu subuh. Setelah itu Nabi selalu datang ke rumah Sayyidah Fatimah dan mengatakan, wahai ahlul bait, ayo bangun sholat. Tiba waktu sholat. Jadi mau mengajak orang bangun untuk sholat itu, kalau waktunya masih lama dari waktu subuh hukumnya sunnah, tapi kalau sudah masuk waktu subuh hukumnya wajib membangunkan. Caranya di sini tidak secara spesifik, akan tetapi ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwa ketika Nabi membangunkan keluarganya dan juga Nabi memerintahkan Bilal azan pertama tujuannya membangunkan, azan kedua tujuannya masuk waktu. Kan yang azan dua orang, Sayyidina Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum. Maka dari sini kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, bisa diganti bukan hanya dengan azan, dengan zikir, dengan tasbih di akhir malam, la ba'sa, tidak ada masalah. Apalagi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'iqadhin nawani, dengan tujuan membangunkan orang yang tidur. Akan tetapi ada sekelompok ulama yang mengingkari itu dan dikatakan itu adalah perbuatan bid'ah. Jadi artinya kalau mengganti dengan selain azan, ya, azan itu sunnah, ya, membangunkan orang tidur dengan azan itu sunnah. Tapi kalau pakai zikir, pakai tasbih, ada sekelompok kecil mengatakan bid'ah, kata beliau Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Akan tetapi kata beliau, zakarna dalil ala annahu laisa bi bid'ah. Orang yang mengganti kan secara umum yang penting membangunkan tidur. Justru lebih baik kita bangunkan menggunakan zikir, tasbih, salawat. Sehingga kata beliau, ini bukan bid'ah. Karena yang diganti azam diganti dengan zikir, dengan tasbih, dengan salawat, tujuannya sama, membangunkan orang tidur. Intinya di membangunkan orang tidur. Adapun lafaz-lafaznya mau azan, mau zikir, mau tasbih, mau salawat, itu hukumnya sama, kata beliau, dan itu bukan bid'ah. Ini yang mengatakan Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama Hambali. Cuma lihat waktu juga, jangan setel jam 2 malam mau tidur. Susu dekat-dekat tuh 15 menit, 10 menit sebelumnya, iya kan? Dan juga
saya tidak sependapat kalau ada yang mengatakan terganggu. Masa mendengar salawat terganggu? Ini dengar salawat ini, dengar lagu tidak terganggu, ajaib. Tidak. Dengar musik sampai pagi tidak terganggu. Kok dengar salawat ya hanya beberapa menit? Ini salawat tarik berapa menit palingan? 5-6 menit. Cuma tadi diusulkan jangan terlalu awal juga. Mendekati 10 menit atau 15 menit sebelumnya. Tapi kadang-kadang orang ini susah bangun, makanya diputar ulang-ulang. Hampir 20 menit. Paling enggak disesuaikan dengan kondisi waktu. Gitu. Dan itu hukumnya, kata Al-Hafiz Ibnu Rajab, hukumnya bukan suatu perbuatan bid'ah. Karena tujuannya sama. Al-Ikaz, An-Nawam, atau An-Nuwam. Membangunkan orang yang tidur untuk melaksanakan sholat. Nah ini tentang salawat tanhid.